Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan sehat, kita diberikan nikmat. Mudah-mudahan semua sehat dan nikmat itu akan membuat kita menjadi insan yang taat dan kelak juga selamat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, atas nikmat yang dianugerahkan. Karena nikmat terbesar yang hadir dalam hidup kita bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat duniawi, tapi nikmat iman dan Islam. Dengan iman kita bisa menjadi insan yang mulia di sisi Allah. Dengan Islam kita dapat menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Karena dua nikmat inilah yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup senantiasa perlu dengan bekal yang sempurna. Maka Ramadan yang berkah ini kita perlu berbekal dengan baik. Tadi saya bacakan Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Di sana Allah firmankan, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajiban berpuasa tidak hanya untuk kita umat Nabi Muhammad, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, yakni umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pemirsa, puasa yang diwajibkan pada Nabi ada satu bulan khusus namanya Ramadan, yakni bulan yang dimana kita ditempa untuk menjadi insan yang mulia dan dirahmati oleh Allah SWT. Maka kita penting untuk jadikan puasa sebagai kekuatan untuk menjadi insan yang mulia di sisi Allah SWT. Maka di akhir ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, puasa kita tunaikan akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal, dan hasil itu disebut dengan nilai ketakwaan. Makanya pemirsa, di awal ayat tadi dibacakan amanu, beriman. Maka iman menjadi kekuatan untuk membuat puasa kita baik, dan ketika puasa kita baik dengan landasan iman yang mantap, insya Allah tattaqun akan melahirkan kita menjadi insan yang takwa. Karena takwa inilah bekal yang paling baik, takwa inilah nilai yang paling sempurna. Karena inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling baik di sisi Allah adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun di antara kita yang sudah ada nilai takwanya, akan ada jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pertanyaan besar yang timbul, Ustaz, apa sih keutamaan dari puasa tersebut? Banyak sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Setidaknya dengan puasa amalia kita menjadi sempurna. Ada satu hadis yang Rasulullah sabdakan, inna amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajabih. Semua amal anak Adam itu milik mereka, lain dengan puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan pahala. Jadi artinya pemirsa yang dirahmati Allah, pahala puasa sangat besar Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Inilah keutamaan puasa. Bahkan juga dikatakan dengan puasa akan menghapuskan dosa kita, bukan hanya yang lalu tapi juga yang akan datang. Sebagaimana kita ingat dalam hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, kama qala. Siapapun di antara kita yang berpuasa dengan mengharapkan iman dan mengharapkan ridha Allah, akan dihapuskan dosanya oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Inilah keutamaan dan kesempurnaan dari bulan Ramadan. Kemudian juga kesempurnaan yang lain adalah Ramadan syahrun yudha'af kulul amal, bulan di mana Allah melipat gandakan amal kebaikan kita bi asri amsalihah. Bahkan pemirsa, kita ngasih duit ke orang mungkin 1000 dalam angka dan nilai, tapi sesungguhnya 1000 itu akan nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari maksimalkan keutamaan Ramadan untuk menjadikan kita insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan lain yang bisa kita manfaatkan dan kita implementasikan dan wujudkan dalam Ramadan kita insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, mari kita jadikan Ramadan sebagai kekuatan untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan Islam kita, sehingga betul-betul ketika kita menghadap Allah, Ramadan yang kita punya menjadi bekal yang paling baik untuk menjadi insan yang takwa insyaallah. Karena takwa solusi terbaik. Takwa adalah rezeki yang tidak disangka-sangka, dan dengan takwa serta keutamaan Ramadan akan memberikan kebaikan kepada kita. Ila liqa ma'assalama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.